Halo semuanya, selamat datang di Venus Brace, sumber berita sepak bola terpercaya dan terupdate. Dapatkan update terbaru dan analisis seru di sini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan Arema FC, skuad 34 pemain dan optimisme Marcos Santos. Arema FC resmi memiliki 34 pemain yang terikat kontrak untuk menghadapi musim 2026 hingga 2027. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya adalah wajah baru, termasuk 4 pemain asing yakni Careca, Diego Landis, Marcos Vinicius Silvestre Gaspar, dan Gustavo Enrique Rodriguez. 6 pemain lokal yang bergabung diantaranya Syahrul Trisnafadillah, Erlangga Setio, Robi Darwis, dan Alfeandra Dewangga. Pelatih Marcos Santos mengaku sangat optimistis dengan kualitas skuad yang dimilikinya saat ini. Sangat positif. Mereka sangat profesional, bekerja keras, dan terus berusaha memahami budaya Indonesia serta karakter sepak bola Indonesia. Saya juga puas dengan para pemain lokal yang bergabung, ujar pelatih asal Brasil itu. Menurutnya, kombinasi pemain lama dan wajah baru akan menjadi modal penting bagi Arema untuk bersaing sepanjang musim. Kini, persiapan Arema FC memasuki tahap yang lebih intens menjelang keberangkatan ke Bandung untuk mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Setelah sebelumnya berfokus mengembalikan kebugaran pemain usai libur kompetisi, materi latihan kini diarahkan untuk membangun organisasi permainan. Kedalaman skuad menjadi modal penting, dan kompetisi antar pemain justru diyakini akan berdampak positif terhadap performa tim sepanjang musim. Arema FC, transfer resmi ditutup. Gustavo Enrique lengkapi skuad. Manajemen Arema FC memastikan bahwa proses perekrutan pemain asing untuk musim 2026-2027 telah resmi berakhir. Kedatangan Gustavo Enrique sebagai rekrutan terakhir, melengkapi kebutuhan skuad Singo Edan menjelang Piala Presiden 2026. General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, menyatakan bahwa dengan bergabungnya Gustavo Enrique, seluruh kebutuhan tim dianggap sudah terpenuhi. Kami berharap seluruh pemain yang telah bergabung bisa segera membangun chemistry dan beradaptasi dengan filosofi permainan tim, ujarnya. Penyerang asal Brasil itu dikenal memiliki naluri mencetak gol, dan mampu membuka ruang bagi rekan setim. Rampungnya transfer Arema FC membuat fokus tim kini berubah. Pelatih Marcos Santos mulai membangun chemistry squad untuk menghadapi Piala Presiden 2026 dan Super League 2026-2027. Gustavo Enrique hadir untuk memperkuat lini depan Arema FC, dan ia menjadi pelengkap trio Brasil bersama Marcos Vinicius dan Careca yang diharapkan mampu membawa Arema tampil lebih tajam di musim baru. Persija Jakarta batal turunkan EPA U20, main dengan skuad utama di Piala Presiden. Persija Jakarta membatalkan rencana menurunkan skuad Elite Pro Academy, EPA, U20 di ajang Piala Presiden 2026. Macan Kemayoran kini memastikan akan tampil dengan kekuatan utama setelah melakukan penyesuaian agenda pemusatan latihan, TC, jelang bergulirnya musim 2026-2027. Perubahan tersebut terjadi setelah jadwal keberangkatan tim ke Thailand diundur menjadi 10 Agustus. Sebelumnya, Persija dijadwalkan bertolak pada 27 Juli, sehingga sempat muncul rencana memainkan skuad EPA U20 di turnamen pramusim tersebut. Manajemen menjelaskan bahwa keputusan diambil setelah melalui evaluasi bersama tim pelatih, dengan pertimbangan utama memastikan seluruh pemain lebih dahulu berkumpul secara lengkap di Jakarta. Presiden Persija Muhammad Prapanca mengatakan, perubahan jadwal TC justru membuka peluang bagi tim untuk mengikuti Piala Presiden sebagai bagian dari rangkaian pramusim. Penyesuaian tersebut membuat kami memiliki kesempatan untuk berpartisipasi di Piala Presiden. Keikutsertaan di turnamen ini menjadi bagian dari proses persiapan, karena tim pelatih dapat melihat perkembangan pemain dalam situasi pertandingan yang kompetitif, katanya. Timnas Indonesia, Yaakob Sayuri cedera, absen di Piala AFF 2026. Timnas Indonesia kembali diterpa kabar kurang menggembirakan menjelang bergulirnya Piala AFF 2026. Yaakob Sayuri dipastikan meninggalkan pemusatan latihan, TC, lebih cepat akibat cedera yang dialaminya. Pemain Malut United itu harus menjalani proses pemulihan, sehingga tidak dapat menyelesaikan rangkaian latihan bersama skuad Garuda. Kondisi tersebut juga mengindikasikan Yaakob bakal absen pada Piala AFF 2026 yang akan dimulai akhir Juli. Timnas Indonesia dijadwalkan mengawali perjuangan di Piala AFF 2026 dengan menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor,
pada 27 Juli mendatang. Melalui akun media sosialnya, Yakob menyampaikan salam perpisahan kepada rekan setim dan para pendukung. Terima kasih atas kebersamaan dan dukungan luar biasa yang telah kalian berikan. Sampai jumpa di masa yang lebih baik. Doa saya adalah agar kalian selalu sukses dan agar apa yang telah kita targetkan bersama dapat tercapai tahun ini, tulisnya. Yakob menjadi pemain kedua yang meninggalkan pemusatan latihan karena cedera, setelah sebelumnya Mauro Zijlstra juga dipastikan absen. Timnas Indonesia, laga versus Bali United jadi seleksi akhir. John Hertman tentukan 23 pemain. Timnas Indonesia dikabarkan akan menghadapi Bali United dalam laga uji coba tertutup, yang menjadi seleksi terakhir sebelum pelatih John Hertman mengumumkan 23 pemain untuk tampil di Piala AFF 2026. Informasi tersebut beredar melalui akun Instagram fanbase Sepak Bola Football Indonesia. Dalam unggahannya disebut laga kontra Bali United menjadi penentu akhir bagi para pemain yang masih mengikuti pemusatan latihan, TC, di Bali. TC Timnas Indonesia memasuki tahap akhir penentuan skuad terbaik untuk Asian Championship 2026. Laga uji coba melawan Bali United pekan ini akan menjadi seleksi terakhir sebelum pengumuman 23 pemain final. Pertandingan akan berlangsung secara tertutup, tulis akun tersebut. Timnas Indonesia saat ini masih menjalani pemusatan latihan di Pulau Dewata yang dibagi dalam 2 tahap. Tahap pertama berlangsung pada 5 hingga 11 Juli 2026, sedangkan tahap kedua digelar pada 16 hingga 25 Juli 2026 sebagai persiapan menghadapi Piala AFF 2026. Pelatih John Hertman disebut akan mengumumkan komposisi final skuad setelah laga uji coba melawan Bali United selesai.